Hindari hal ini agar kamu tidak mengalami kepribadian ganda. Apa itu kepribadian ganda? Hai Sobat Z The Logic, dissociative identity disorder atau gangguan kepribadian ganda adalah suatu kondisi kesehatan mental. Ketika seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda antara satu dengan lainnya, pengidap gangguan ini mengalami kepribadian yang berubah-ubah tanpa ia sadari. Ciri gangguan ini berupa masalah memori, kesadaran, atau kepribadian. Semua kondisi tersebut muncul akibat stres atau kejadian traumatis yang pengidapnya alami pada masa kecilnya. Seseorang yang mengalami gangguan disosiatif cenderung lebih mengalami memory gap. Perbedaan kepribadian yang dimiliki tersebut juga dapat membuat penderita DID terlihat seperti orang yang berbeda dari satu momen ke momen lainnya, di mana setiap identitas juga akan memberi reaksi yang berbeda terhadap orang lain di sekitarnya. Apakah kamu tahu apa saja penyebab dari kepribadian ganda? Ada beberapa kondisi yang diduga menjadi penyebab kepribadian ganda, yaitu: pertama, trauma berat. Orang yang mengalami kepribadian ganda biasanya orang tersebut memiliki trauma yang sangat berat, baik mengalami trauma fisik, seksual atau emosional yang parah pada masa kanak-kanak, atau masa remaja bisa memicu kondisi seperti ini. Mereka yang mengalami peristiwa traumatis mungkin mengembangkan identitas yang berbeda sebagai mekanisme coping untuk melindungi diri dari ingatan dan rasa sakit tersebut. Gejala traumatis ini tak sedikit yang menyepelekannya. Oleh karena itu, kenali mitos dan fakta kepribadian ganda supaya bisa lebih memahami kondisi ini. Kedua, ketidakstabilan lingkungan. Lingkungan yang tidak stabil, disfungsional atau berbahaya juga dapat berperan dalam perkembangan kondisi seperti ini. Contohnya, seperti berada dalam keluarga yang terlibat dalam pelecehan, kekerasan, atau konflik kronis. Ketiga, genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik mungkin memainkan peran dalam kerentanan seseorang terhadap gangguan kepribadian ini. Namun, genetika bukanlah sebagai penyebab utama tetapi lebih sebagai faktor yang berkontribusi. Keempat, tidak mampu menangani stres. Mereka yang memiliki keterampilan atau dukungan yang cukup untuk mengatasi stres atau trauma mungkin lebih rentan terhadap perkembangan kepribadian ganda ini. Adapun sejumlah pengalaman traumatis yang disinyalir menjadi penyebab gangguan kepribadian ganda adalah pelecehan atau kekerasan seksual pada masa kecil, peristiwa traumatik seperti perang, konflik keluarga, dan bencana alam, kekerasan emosional secara verbal atau fisik, prosedur medis yang dijalani saat masih kecil yang meninggalkan trauma mendalam, dan yang terakhir yaitu didikan orang tua yang terlalu keras. Orang pengidap kepribadian ganda setidaknya memiliki dua macam kepribadian. Saat kepribadian yang satu sedang terjadi, pengidap tersebut tidak ingat bahwa ia memiliki kepribadian yang lain, begitu pula sebaliknya. Kepribadian yang berbeda tersebut dapat disertai dengan identitas yang berbeda pula. Misalnya, jenis kelamin yang berbeda atau nama yang berbeda. Umumnya, perubahan kepribadian ini akibat kejadian yang mengingatkan pengidapnya pada peristiwa traumatis yang pernah ia alami. Berikut ada beberapa gejala utama kepribadian ganda yaitu depersonalisasi, derealisasi, amnesia, dan kebingungan identitas atau perubahan identitas. Apa itu depersonalisasi, derealisasi? Depersonalisasi adalah perasaan terlepas dari tubuh dan pikirannya sendiri atau yang sering disebut sebagai pengalaman keluar tubuh. Sedangkan, derealisasi adalah perasaan bahwa dunia ini tidak nyata atau lingkungan sekitar tampak berkabut. Selain itu, orang yang mengidap kepribadian ganda juga dapat mengalami beberapa gejala lainnya, seperti kecemasan, serangan panik atau fobia, depresi, suasana hati yang berubah-ubah, misalnya ketika saat senang, tiba-tiba dalam 30 menit dapat berubah menjadi marah yang meledak-ledak,
karena masalah sepele, gangguan tidur, memiliki keinginan untuk bunuh diri, halusinasi, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater akan mendiagnosis kepribadian ganda dengan melakukan wawancara medis lengkap dan pemeriksaan fisik menyeluruh terlebih dahulu. Orang yang mengidap kepribadian ganda ini perlu pengobatan. Tujuan dari pengobatan kondisi ini adalah untuk menghubungkan kepribadian yang berbeda-beda menjadi satu jenis kepribadian saja. Maka dari itu, orang yang berkepribadian ganda ini bisa kembali menjalankan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengobatan akan berfokus untuk menolong pengidap kepribadian ganda untuk menyadari stres psikis. Selanjutnya, berlatih menerima dan kemudian berupaya mengatasinya dengan bantuan psikiater. Ada beberapa metode pengobatan yang bisa dokter lakukan, antara lain sebagai berikut. 1. Terapi kognitif perilaku. Perawatan ini dengan cara diskusi antara psikiater dan pengidap kepribadian ganda yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku. 2. Terapi keluarga. Dalam terapi ini, keluarga dilibatkan untuk memahami tanda-tanda pengidap akan berubah kepribadian, untuk membantu mengontrol dan menenangkan pengidap. 3. Hipnoterapi. Biasanya hipnoterapi dokter kombinasikan dengan psikoterapi. Hipnosis klinis bisa membantu pengidap mengakses ingatan yang ditekan, mengontrol perilaku bermasalah yang menyertai gangguan kepribadian, serta membantu mengintegrasikan kepribadian menjadi satu. 4. Terapi seni. Jenis perawatan ini dapat berupa melukis, menyanyi, bermusik, dan sebagainya, yang bertujuan untuk membantu pengidap dalam mengeksplorasi pikiran dan perasaannya. Lantas, apakah akan efektif jika kepribadian ganda diatasi dengan menggunakan obat atau terapi? Ternyata, belum ada pengobatan yang bisa mengatasi kepribadian ganda. Obat dan terapi ini digunakan hanya sebagai perawatan untuk mencegah perburukan kondisi kesehatan mental. Orang dengan gangguan ini berisiko tinggi mengalami komplikasi dan gangguan terkait dengan berikut, yaitu menyakiti diri sendiri, berpikir dan mencoba untuk bunuh diri, disfungsi seksual, mengalami gangguan depresi dan kecemasan, mengalami gangguan tidur, termasuk mimpi buruk, insomnia dan berjalan dalam tidur, gangguan makan, dan yang terakhir adalah kesulitan besar dalam hubungan pribadi dan di tempat kerja. Pencegahan kepribadian ganda yang paling utama yakni dengan menghindari faktor pencetusnya. Upaya lain yang bisa kamu lakukan, yaitu mendapatkan edukasi kesehatan mental, agar bisa memahami gejala-gejala gangguan mental, mengatasi trauma sejak dini dengan meminta dukungan, dan menjalani terapi atau konseling, menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan stabil dalam keluarga, melatih keterampilan pengelolaan stres dengan cara berlatih meditasi, yoga, dan olahraga, menambah jaringan dukungan sosial yang kuat agar bisa menghadapi stres dan trauma dengan lebih baik, dan menghindari penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. Sobat Z The Logic, sekian informasi seputar gangguan kepribadian ganda termasuk penyebab, gejala, dan cara mengatasinya yang dapat membantu pemahaman kesehatan mental lebih baik. Apabila Anda atau kerabat terdekat menunjukkan gejala yang mengarah pada gangguan kepribadian ganda, jangan ragu untuk mengonsultasikan kondisi ini dengan dokter spesialis kejiwaan. Semoga bermanfaat.